Ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah, saudara-saudara, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk duduk berkumpul majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk datang ke tempat di mana insyaallah nanti kita akan belajar Al-Qur'an, saling mengajarkan Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di atas hidayah beliau. Baik, teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sempat menyinggung sedikit tentang fadailu syahr Ramadan, keutamaan di bulan suci Ramadan. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan bacaan kitab Halu As-Salaf fi Ramadan, bagaimana keadaan orang-orang atau para sahabat, para salaf terdahulu di bulan Ramadan. Wa ilaika akhil karim al-a'mal as-salihah allati tata'akkada fi Ramadan. Sini muallif menjelaskan, memberitahu kita bahwasanya hendaknya kita nanti di Ramadan itu mengerjakan amalan-amalan soleh, ya. Karena di minggu kemarin kita menjelaskan bahwasanya di Ramadan nanti pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Maksudnya adalah kenapa dikatakan dibuka? Karena di Ramadan itu banyak orang melakukan perbuatan amal soleh, ya, sampai-sampai pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pintu neraka karena sedikitnya orang melakukan kemaksiatan. Syaitan dibelenggu, maksudnya adalah karena syaitan itu sedikit dia memberikan was-was kepada seorang muslim, ya, karena tekanan nafsu syahwatnya itu berkurang. Karena apa? Karena ada puasa, ya, jadi agak lemah dia syahwatnya atau nafsunya. Nah, ketika kita sedang di bulan Ramadan nanti, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah saum, puasa. Itu harus puasa, ya. Ketika sudah muslim baligh, ya, putra-putrinya yang sudah baligh itu usahakan diperintahkan untuk berpuasa, ya, dari terbitnya matahari waktu subuh sampai nanti datang waktu maghrib. Ya, itu kemarin kita sudah jelaskan hadisnya, dalilnya, ya, tentang puasa. Kemudian apa juga yang harus kita lakukan? Al-qiyam, yaitu qiyamu li salati al-lail. Bangun untuk salat malam. Nanti di Ramadan, ya, salatul lail, ya, salat malam itu dimajukan menjadi, disebut dia salatul tarawih, ya. Salat tarawih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan Ramadan, maksudnya salat tarawih, imanan, karena ada iman di dalam hatinya, ya, syaratnya yang pertama itu adalah beriman, ya. Hati kita memang harus beriman. Kalau tidak ada keimanan, maka nanti amalannya sia-sia. Sama seperti orang munafiqin, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik itu melakukan tipu daya dengan Allah, tapi ternyata mereka ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sholat, tentu dalam keadaan malas, ya. Jadi nanti jangan sampai
kita sholat tarawih karena malas-malesan. Makanya kenapa muncul malas? Karena imannya masih kurang, masih lemah. Jadi usahakan sempurnakan iman kita supaya nanti sholat tarawih benar-benar nikmat kita jalankan, panjang pendek, tapi imamnya tetap kita akan enak sholatnya kalau imannya sempurna. Wahtisabah, dan harapan, ya, menghitung nikmat Allah, pahala dari Allah. Nah, beriman kemudian mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa dia yang sudah lewat, ya. Sudah lewat dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Dosa besar syaratnya harus tobat nasuha, ya. Dosa besar misalkan ada kata-kata, ya, menyinggung teman, ya, itu dicatat oleh malaikat, ya. Misuh misalkan kata kotor itu tetap dicatat oleh malaikat, ya, walaupun dihapus di WA tetap dicatat. Siapa yang nulis? Ya memang benar memang, ya, semua memang dicatat oleh malaikat, ya. Jadi nanti di Ramadan kita jaga semua. Jadi sholat malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, la tada' qiyamul lail, jangan kalian tinggalkan sholat malam. Lagi nanti di Ramadan. Jangan tinggalkan sholat malam. Fa inna Rasulullah kana la yad'ahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sholat malam, ya. Di hari-harinya Nabi tetap sholat malam, ya. Wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Nabi itu kalau sakit, ya, kalau sakit beliau atau malas, ya, karena manusia ini ada malasnya, ya. Kadang semangat sekali, tiba-tiba susah, malas sekali, ngapa-ngapain nggak mau gitu. Ada memang itu namanya futur, ya. Sedikit dari waktu kita itu dalam sebulan ada malasnya, itu wajar, fitrahnya manusia, ya. Shalla qa'idan, Nabi kita sholat dalam keadaan duduk, ya. Jadi nanti kalau imamnya panjang sholat tarawihnya, kita lemas mungkin ada sakit rematik, ya duduk aja, jangan dipaksa berdiri, nanti pingsan malah, ya. Jadi sholat tarawih itu usahakan jangan ditinggalkan, ya. Sholat walaupun sakit, ya, di rumah, ya, tetap dijalankan, baik dalam keadaan duduk, kalau tidak bisa duduk, ya, berbaring, ya. Ini dalilnya sangat hadisnya sahih, ya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang mendirikan salat malam bersama imam, salat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, sampai selesai salat tarawih itu, kutiba lahu qiyamul lailah, maka ditulis, dicatat baginya orang tersebut adalah semalam penuh. Ini yang ditanyakan Pak Kus kemarin, yang belum sempat saya jawab karena kendala. Kita jawab, ya. Apakah perempuan itu lebih utama dia sholat tarawih di masjid atau di rumah saja? Ya. Baik. Ini ada dalilnya adalah, ya, dalil yang saya bacakan tadi, siapa yang sholat bersama imam, berarti di masjid, ya, sama imam sampai selesai imam itu sholat tarawih, maka dia ditulis satu malam penuh. Perempuan asalnya itu adalah tempat sholatnya di rumah, asal, ya. Dalilnya adalah sholatul mar'ah fi baitiha afdalu min hujratiha. Sholatnya perempuan, ya, di ruang tengah rumahnya, di kamarnya, itu lebih utama daripada dia sholat di tengah rumahnya. Misalkan dia punya ruangan, ya, tapi dia punya kamar, itu lebih utama dia sholat di kamarnya daripada di ruangan itu, ya. Wa sholatuha fi maqda'iha afdalu min sholati fi baitiha. Kalau dia punya ruangan kecil di antara kamar dia tidur, misalkan ada musola kecil khusus, itu lebih utama lagi buat dia daripada dia sholat di kamarnya. Bahkan ada hadis yang panjang juga menjelaskan, ya, sholatnya perempuan itu lebih utama di rumah daripada di masjid. Ini asal hukum sholat perempuan. Ini dipegang dulu dalilnya, ya, asalnya.
Kemudian muncul hadis, ya. Hadis tentang la tamna'u ima'akum la tamna'u ima Allah masajidallah, ya. Jangan kalian larang, ya, perempuan-perempuan istri-istri itu, ya, untuk sholat di masjid. Nah, ini ada dua dalil sekarang kita pegang, ya. Gimana cara kita menyatukannya? Di sini para ulama menjelaskan, la tamna'u ima Allah, jangan kalian larang para perempuan, para istri-istri itu untuk sholat di masjid, jangan dilarang. Tapi dengan syarat pertama, dia tidak boleh pakai dandan yang bersolek-solek, apalah namanya, membuat dia cantik. Maksudnya ya memang fitrahnya perempuan itu adalah mempercantik dirinya. Kalau dia keluar, syaitan lebih mempercantik dirinya lagi, ya. Nah, ini biasa saja berarti keluar, ya, tidak perlu pakai lipstik yang tebal, kemudian yang mahal, tidak usah, ya. Namun ke masjid. Kemudian menutup auratnya, ya, tidak menggunakan pakaian yang membentuk tubuhnya, karena nanti akan bertemu dengan para laki-laki lain. Kemudian dengan izin suami atau walinya. 3 syaratnya harus dipenuhi, ya. Kalau mau ke masjid boleh berarti, ya. Nah, sekarang dalilnya adalah man qama ma'imamihi hatta yansarifa kutiba lahu. Siapa yang sholat bersama imam sempurna sampai selesai, maka dia tulis 1 malam penuh, ya. Nah, jadi yang utama itu mana, Ustaz? Ya, sholat di masjid apa di rumah, ya. Para ulama juga menjelaskan asalnya lebih utama, ya, kata-kata afdolu, gitu. Lebih utama berarti jauh lebih besar pahalanya daripada dia sholat di masjid, ya. Di rumah asalnya, ya, asal dalil yang pertama tadi, kalau kata afdolu berarti ada keutamaan lebih besar daripada dia sholat di masjid, itu, ya. Nah, bagaimana kalau kita izinkan dia pengen sholat tarawih di masjid, ya, boleh, silahkan, ya, tidak apa-apa, ya, dengan adanya maslahat, tapi harus dilihat maslahatnya. Kalau maslahatnya lebih besar daripada dia sholat di rumah, maka di masjid lebih afdol. Contoh, di rumah mungkin dia sholat tarawih sendiri sama suaminya bacaannya misalkan itu pelolo ahad aja setiap sholat misalkan. Pengen dia sama imam yang bagus bacaannya, yang khusyuk, dia semakin khusyuk dia sholat misalkan, itu boleh, itu maslahatnya bagus. Atau nanti di tarawih itu ada kajian dari ustadz, nah, suaminya nggak bisa ngajarin apa-apa misalkan, maka suaminya harus mengarahkan istrinya untuk ke masjid sholat tarawih supaya dapat ilmu, ya, seperti itu. Kalau ada maslahatnya lebih besar dilihat, ya. Nah, ini pertanyaan Pak Kus yang kemarin, ya, gitu. Jadi monggo silahkan dipilih yang mana. Kalau maslahatnya lebih besar dia sholat di masjid lebih khusyuk, maka boleh sholat tarawih di masjid. Tapi kalau mau di rumah, ya, juga boleh, itu, ya. Nah, itu tentang qiyamul lail. Maka kita semangat nanti sholat tarawih, jangan sampai sholat tarawih itu dikalahkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Kalau ada tamu, ya suruh tamu habis tarawih aja, ya. Kalau ada tamu, ya diajak sholat tarawih juga, ya, kalau bisa. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Banyak sedekah, perbanyak sedekah di bulan itu, ya. Kata Rasulullah, afdhalus shadaqati shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling utama daripada hari-hari yang lain itu adalah di Ramadan, ya. Jadi dengan yang punya rezeki yang banyak misalnya, persiapkan dirinya untuk di Ramadan, ya. Insya Allah tidak akan berkurang, ya. Mesti nanti Allah akan tambah lagi, ya. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab berkata, amarona Rasulullah SAW an natasaddaq. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersedekah. Wa wafaqa dzalika malan indi, dan aku sepakat ini, kata Umar, agar aku bawa dari setengah harta saya, ya. Dia bawa hartanya kepada Rasulullah SAW. Faqultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtu yawman. Pada hari ini aku akan dahuluin Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah namanya Abu Bakar. Bakkar yubakkiru, kan dia pagi-pagi, ya. Jadi dari kalangan kaum muslimin yang sudah tua, itu yang pertama masuk Islam adalah
Abu Bakar. Ya, karena dipanggil dia dengan lakab Abu Bakar. Pada hari ini aku akan dahuluin Abu Bakar dalam bersedekah, kata Umar. Qala faji'tu binisfi mali. Aku datang kepada Rasulullah dengan setengah harta saya. Jadi kalau dia punya 1.500.000 di bawah, ya. Faqala li Rasulullah, Nabi berkata kepada saya, ma abqaita li ahlika ya Umar. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu ya Umar? Faqultu mithlahu, sepertinya, maksudnya setengah dari yang saya bawa sekarang, ya. Jadi dia bawa 500, berarti 500-nya ditinggalkan untuk keluarganya, untuk dimakan keluarganya. Wa ata Abu Bakrin bikulli ma indahu. Abu Bakar datang, nih Rasulullah, semuanya saya bawa. Kata Rasulullah, ma abqaita li ahli. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu ya Abu Bakar? Qala abqaitu lahumullah wa rasuluh. Aku tinggalkan dia adalah Allah dan Rasulnya. Jadi ilmu, akidah, iman ditinggalkan untuk keluarganya. Faqultu la asbikuka ila syai'in abada. Umar berkata, aku tidak bisa mendahului engkau ya Abu Bakar sampai kapanpun itu. Jadi kata Rasulullah, kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar yang berhak untuk menjadi nabi. Ya, seperti itu. Itu Abu Bakar selalu pagi-pagi ada kebaikan sedikit langsung masuk, ya. Bagaimana dia membebaskan para budak-budak. Gak pandang dia nanti apa yang dimakan oleh keluarganya, ya, karena imannya memang sempurna Abu Bakar itu, ya. Ya, tapi jangan nanti jenengan harta saya semuanya terserahkan, tidur di mana? Maksudnya ya dilihatlah, ya gitu. Jadi pada saat itu ya memang Abu Bakar terkenal. Ini jadi motivasi buat kita, ya. Jangan kita ambil langsung, wah Abu Bakar semuanya, saya harus semuanya juga. Enggak seperti itu juga, ya. Maksudnya sebagai motivasi bahwasanya kita itu dianjurkan untuk bersedekah oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Seperti itu, ya. Itu tentang kita perbanyak sedekah di bulan Ramadan, ya. Terutama tetangga kita, ya. Tetangga kita dulu kita lihat, keluarga kita. Siapa keluarga saya ini yang tidak mampu? Cari mereka. Udah nggak ada, udah dihabisin semua, cari tetangganya. Tetangganya baru orang lain. Kemudian it'amu ta'am, banyak memberikan makan. Nanti takjil, ya. Apa di masjidnya, kopi, teh, apa dibuatin saja. Ya. Lihat orang-orang di Makkah, di Madinah, itu kalau Ramadan saling tarik-tarikin. Oh, makan di sini, makan di sini. Ya, nanti dengan semua usahakan kalau umroh, cari umroh yang awal Ramadan saja. Kalau memang nggak mau full, ya. Ramadan itu nikmatnya luar biasa, ya. Kalau bisa direncanakan, ya. Coba umrohnya pas Ramadan. Itu luar biasa di situ, ya. Bagaimana dengan lihat orang bersedekah. Ada yang sedekah inilah, ada yang enggak makanan enggak habis, sedekahnya uang dan sebagainya, ya. Yang tukang nyapu itu senang, ya. Yang bersih-bersih dapat ini. Ya memang ya namanya kita sedekah itu membuat saudara kita semuslim bahagia juga, ya. Jadi mereka bisa merasakan, ya. Nah, itu dulu ya sedikit kita jelaskan tentang yang pertama tadi berpuasa, kemudian nanti qiyamul lail, salat tarawih dan ditinggalkan, banyak sedekah, kemudian banyak memberikan takjil orang-orang berpuasa, ya. Karena nanti orang memberikan makan orang berpuasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Dan dengan puasa kasih makan orang berpuasa, dapat pahala seperti orang berpuasa. Dan dengan puasa pahala, wah, luar biasa banyaknya itu, ya. Nah, itu berlipat-lipat. Nah, itu sedikit pada malam hari ini. Insyaallah minggu depan kita jelaskan bagaimana para ulama bersama Al-Quran. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan tentang masalah ini. Baik, tidak ada, ya. Saya yakin insyaallah nanti Ramadan dah siap. Gimana? Panas. Sudah siap untuk Ramadan, ya. Tinggal 23 hari lagi insyaallah, ya. Semoga pada sehat semua, ya. Dijaga kesehatannya, ya. Baik, saya cukupkan.
Mari kita lanjut dengan tadarus Al-Quran.